Anda melihat dua zombie yang mengenakan jas putih. Adalah berlari ke apotek dan menghabiskan obat-obatan secara gila-gilaan. Tidak peduli apakah itu racun tikus atau racun kecoa. Semua dimasukkan ke mulut dan dimakan dengan rakus. Hanya karena wabah zombie di seluruh dunia. Namun, Anda digigit zombie saat berusaha melarikan diri. Saat Anda merasa putus asa, Anda tiba-tiba melihat sebuah klinik di pinggir jalan. Maka, Anda segera memutuskan untuk mencoba obat tersebut. Melihat apakah itu bisa membunuh virus zombie. Namun, setelah masuk ke klinik, Anda melihat dua zombie yang mengenakan jas putih. Mereka terus merangkak ke arah Anda dari dalam bar. Namun, mereka terjebak erat di jendela. Melihat situasi ini, Anda tidak lagi ragu. Tanpa mengeluarkan usaha, Anda dengan mudah mengusir mereka. Namun, melihat berbagai obat yang beraneka ragam, Anda kembali bingung. Karena Anda sama sekali tidak tahu obat mana yang bisa membunuh dan menekan virus. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Hanya terlihat bagian kaki Anda yang digigit. Virus sudah mulai menyebar. Mungkin jika sampai ke jantung atau otak, Anda akan segera mengalami transformasi menjadi zombie. Maka Anda hanya bisa menguatkan hati. Di kolom antibiotik dan obat khusus, menggenggam banyak botol obat. Tidak tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Tapi Anda sudah tidak bisa peduli lebih banyak lagi. Menggenggam langsung menelannya. Karena jenisnya memang terlalu banyak. Anda hanya bisa makan sedikit dari masing-masing. Hingga Anda tidak bisa makan lagi, baru berhenti. Namun belum sempat Anda bernapas. Seluruh tubuh merasa sakit seolah tertusuk jarum. Kepala Anda bahkan terasa sedikit bengkak. Seolah demam hingga 40 derajat. Sudah mulai muncul keadaan yang kacau. Maka Anda duduk dengan goyang di meja. Setelah mengangkat baju, baru menyadari. Virus ternyata sudah menyebar ke dada. Bahkan matamu mulai bermutasi. Pupil yang awalnya berwarna hitam, saat ini telah digantikan oleh warna abu-abu putih. Rasa sakit yang hebat membuat tubuhmu sangat terdistorsi. Dari mulutmu sesekali terdengar geraman. Ini adalah tanda-tanda bahwa kamu akan segera berubah menjadi zombie. Saat kamu tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika pikiranmu hampir runtuh. Namun, tiba-tiba ada aliran hangat yang datang. Seketika itu membuat kesadaranmu sedikit pulih. Apakah obatnya mulai berfungsi? Namun, sebelum kamu sempat berpikir lebih jauh, jantungmu kembali terasa sakit yang sangat hebat. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Kamu terbangun dari pingsan. Kamu dengan bingung mengulurkan tanganmu untuk melihat. Namun, kamu menyadari tanganmu tidak berbeda dengan tangan zombie. Kamu membuka mulut dan ingin mengumpat. Namun, kamu menyadari bahwa kamu sama sekali tidak bisa berbicara. Bahkan bernafas pun telah berhenti. Dan melalui kaca klinik, kamu melihat sosokmu sendiri. Anda sudah menjadi salah satu dari zombie. Ini membuat Anda tidak bisa tidak menghela napas. Kemudian Anda dengan putus asa membuka bar dan pergi keluar. Tetapi pada saat itu, Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda sepertinya masih memiliki kesadaran manusia. Karena Anda bisa membuka pintu. Anda bisa mengenali tulisan di botol obat. Anda juga bisa menghafal tabel perkalian dan 300 puisi tang. Menyadari hal ini, Anda sangat bersemangat sampai hampir melompat. Setelah itu, setelah melakukan pengujian, Anda menyadari bahwa Anda tidak bernapas. Tidak ada detak jantung. Bahkan rasa sakit pun tidak ada. Dan untuk percobaan lebih lanjut, Anda memutuskan untuk membuka ruang perawatan yang berisi zombie. Untuk melihat apakah mereka akan menyerang Anda. Jadi dalam suasana tegang, Anda perlahan-lahan mendorong pintu kaca. Dan pada saat yang sama, obeng di tangan Anda juga terangkat. Selama zombie menyerang Anda akan terlebih dahulu menusuk kepala mereka. Namun setelah setengah menit, zombie tidak melakukan gerakan sedikit pun. Sudah menganggap Anda sebagai sejenis. Ini langsung membuat Anda sangat bersemangat. Jadi setelah kegembiraan sejenak, Anda telah membersihkan semua zombie di klinik. Akhirnya setelah memastikan aman, Anda menemukan kursi dan duduk. Kemudian memikirkan jalan Anda selanjutnya. Meskipun Anda tidak mati dan telah menjadi zombie. Tapi ini juga berarti, Anda mungkin dibunuh oleh manusia seperti zombie lainnya. Oleh karena itu Anda bertekad menjadikan kerendahan hati sebagai aturan bertahan hidup tertinggi. Hanya dengan bertahan hidup Anda bisa sampai akhir. Namun pada saat itu, suara keributan terdengar dari luar pintu. Zombie yang awalnya berkeliaran di klinik, semua berlari menuju satu tempat. Dan kau tiba-tiba berdiri. Saat membuka pintu besar klinik, Anda tidak bisa menahan diri untuk mengikuti. Namun segera terdengar jeritan di depan. Terlihat beberapa manusia dikelilingi oleh zombie. Seketika ditelan hingga tidak tersisa apa-apa. Melihat situasi ini, langkah Anda terhenti tiba-tiba. Secara paksa menghentikan langkah yang ingin maju. Namun otak Anda terus-menerus mengeluarkan instruksi, yang membuat Anda segera ingin menikmati makanan. Dalam perjuangan mental yang sengit, akhirnya, akal sehat pun menguasai. Melihat jasad manusia yang telah dimakan, Anda diam-diam kembali ke klinik. Meskipun Anda sudah menjadi zombie, namun, Anda sama sekali tidak bisa menerima tindakan memakan manusia. Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen, yaitu mencari makanan yang bisa menggantikan manusia. Setelah makan dengan kenyang, melihat apakah Anda bisa menahan godaan daging manusia.
Dan target pertama Anda adalah pusat perbelanjaan tidak jauh dari situ. Daging segar beku di dalamnya. Semuanya adalah target eksperimen Anda. Setelah tiba di sini, Anda menemukan bahwa keberuntungan Anda cukup baik, karena supermarket masih memiliki pasokan listrik. Namun, banyak zombie berkeliaran di dalamnya. Dengan cepat Anda melewati kerumunan dan tiba di area daging. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Terlihat bahwa lemari es penyimpanan daging semuanya telah hancur. Di dalamnya sudah kosong sekali. Sudah dikonsumsi habis oleh zombie. Namun Anda tidak merasa putus asa karenanya. Karena di dekat sisi daging, masih ada 2 lemari es besar. Kompresor udara di dalamnya masih sesekali mengeluarkan suara berdengung. Maka Anda segera maju dengan antusias dan membukanya. Ternyata itu penuh dengan daging mentah. Melihat pemandangan ini, Anda tanpa ragu mengambilnya dan langsung memasukkan ke mulut Anda. Ini segera membuat Anda merasa sangat nyaman. Seolah-olah seluruh sel dalam tubuh Anda menyampaikan pesan kebahagiaan. Namun, saat Anda membuka lemari es, zombie yang ada di dekat sana setelah mencium bau darah, menjadi seperti gila, berlari menuju arah Anda. Melihat situasi ini, Anda mengumpat dalam hati. Anda hanya bisa terus memasukkan daging mentah ke dalam mulut, hingga otak Anda menerima sebuah informasi. Mungkin itu artinya sudah kenyang. Artinya tidak bisa makan lagi. Dan saat itulah kamu menyadari. Anda sudah dikelilingi dengan ketat oleh zombie. Untungnya, Anda tidak perlu bernapas. Jika tidak, pasti akan terjepit sampai mati. Seiring dengan daging di dalam lemari es yang habis dimakan, zombie-zombie itu perlahan-lahan mulai tenang. Sementara itu, jarak 500 meter dari supermarket, tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar, yang menarik sebagian besar zombie ke sana. Namun, sebelum Anda sempat memahami situasinya, pintu gerbang supermarket diturunkan. Terlihat 4 penyintas yang menyamar sebagai zombie. Mereka masuk dengan lengkap bersenjata. Mereka semua dipenuhi darah zombie. Secara cerdik menutupi aroma mereka. Saat pria yang memimpin memberi beberapa isyarat, 3 orang yang tersisa segera berpisah, menghadapi zombie dan mulai membunuh. Melihat pemandangan ini, Anda segera memahami niat mereka. Mereka sedang mengusir zombie dari supermarket, menggunakan ini sebagai markas. Sekarang Anda benar-benar panik, tidak bisa melawan atau berlari. Tepat pada saat krisis ini, tangan adalah ide cemerlang Anda. Sebaiknya berbaring dan berpura-pura mati. Tunggu sampai mereka mendekat dan berikan serangan mematikan. Tapi saat itu, kata-kata dari mereka justru menghancurkan pemikiran Anda. Saudaraku, hati-hati sedikit. Jangan menghancurkan otak zombie. Kalau-kalau ada kapsul zombie di dalamnya, itu akan terbuang sia-sia. Jika bisa mengumpulkan 3 lagi, saya bisa menjadi evolusi. Mendengar ini, Anda hanya bingung sejenak. Namun segera Anda mengerti. Mungkin seperti yang ditulis dalam novel. Beberapa zombie memiliki kristal di dalam kepala mereka. Setelah mengumpulkan jumlah tertentu, maka orang bisa berevolusi. Memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Anda tidak bisa menahan senyum pahit. Anda bahkan belum sepenuhnya memahami tubuh Anda sendiri. Sementara itu, mereka sudah mulai berevolusi. Dan pada saat itu, pria yang tidak jauh dari situ tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Terlihat di tangannya, memegang sebuah benda transparan berukuran jempol. Ini seharusnya adalah kapsul zombie yang mereka bicarakan. Sementara itu, saat pria tersebut merasa bersemangat, Anda memilih untuk bertindak tegas. Dengan lengan yang memegang obeng, dengan cepat menyusupkan ke pelipis lawan. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum terjatuh. Anda yang awalnya ingin melarikan diri, menyadari 3 orang lainnya mendekat. Dengan terpaksa, Anda hanya bisa kembali berbaring di tanah berpura-pura mati. Namun ketika mereka mendekat dan melihat pria yang mati di tanah, mereka langsung merasa tempat ini terlalu aneh. Mereka bahkan takut dan langsung berbalik pergi. Akhirnya Anda selamat dari bahaya. Saat ini, Anda baru bisa bersantai dari kewaspadaan. Melihat kapsul zombie di tangan pria itu, tercium aroma aneh yang tak dapat dijelaskan. Maka, dalam godaan yang besar, Anda secara naluriah mengambilnya dan menjilatinya di dekat mulut. Seketika, rasa segar menyebar ke seluruh tubuh. Juga membuat tubuhmu mengalami beberapa perubahan kecil. Meskipun tidak tahu apa itu secara spesifik, tapi Anda tahu itu bermanfaat bagi diri sendiri. Maka Anda mulai melakukan operasi otak pada zombie yang tersisa. Melakukan operasi pembukaan tengkorak. Setelah setengah hari bekerja keras, Anda terkejut menemukan bahwa tidak semua zombie memiliki kapsul zombie. Hanya yang telah berevolusi sampai tingkat tertentu yang akan memproduksi. Memikirkan hal ini, Anda mendekati pria yang telah meninggal itu. Mulai mencari di tubuhnya. Dengan cepat Anda menemukan sebuah kotak besi. Setelah dibuka, ternyata itu adalah kapsul zombie. Dan ada beberapa di antaranya. Sepertinya merampok adalah cara tercepat untuk bertahan hidup. Kemudian Anda menuangkan kapsul zombie dari kotak besi. Dalam satu napas, Anda memasukkan semuanya ke dalam mulut. Sensasi menyenangkan itu kembali menyelimuti seluruh tubuh Anda. Namun di detik berikutnya, Anda merasakan otak Anda. Datanglah rasa sakit yang kuat. Untungnya, itu tidak bertahan lama. Rasa itu perlahan-lahan memudar. Kemudian kulit Anda mulai terkelupas, menunjukkan otot merah segar di dalamnya.
Diperkirakan jika sekarang ada cermin, Anda akan bisa membuat diri Anda ketakutan. Setelah itu, Anda mulai mencuri barang-barang berguna di supermarket. Saat itu, Anda mengambil kapak dan mengayunkannya beberapa kali. Namun, Anda dengan kagum menemukan kekuatan Anda kini 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bahkan kecepatan Anda juga meningkat cukup banyak. Kemudian Anda sekali lagi menunduk untuk mengamati tubuh Anda. Disinilah saya menemukan perbedaan yang nyata. Perlu diketahui bahwa otot zombie dapat digambarkan dengan pembusukan. Tapi otot Anda, selain seperti terkelupas, lainnya pada dasarnya mirip dengan manusia. Dan sebelum menelan kapsul zombie, gigitan di pergelangan kakimu, sama sekali tidak ada tanda-tanda penyembuhan. Namun sekarang Anda melihat di area luka, sudah ada daging bertunas berwarna hitam merah yang tumbuh. Dibandingkan dengan jaringan otot yang membusuk, otot Anda sekarang penuh dengan vitalitas. Ini membuat Anda semakin yakin. Zombie juga dapat berevolusi dan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini membuat Anda sangat bersemangat. Anda bahkan mengeluarkan raungan. Dan selanjutnya, untuk kemudahan bergerak, Anda telah memasuki bagian pakaian di supermarket. Kemudian Anda melengkapi diri dari dalam keluar. Menyamar menjadi orang biasa. Hanya perkembangan menyimpang yang merupakan kebenaran. Kemudian Anda mengambil sebuah ransel untuk menyimpan teropong, peta, dan beberapa barang berguna lainnya. Setelah melakukan semua persiapan, Anda melangkah keluar dari pintu gerbang supermarket, memutuskan untuk kembali ke rumah Anda terlebih dahulu. Rumah Anda berada di area villa, berjarak sekitar 13 km dari sini. Dan di dalam ruang bawah tanah rumah Anda, ada sebuah telepon satelit. Asalkan Anda kembali ke rumah dan mengisinya dengan listrik, Anda bisa mencoba untuk menghubungi orang tua. Dan telepon satelit melakukan transmisi data melalui satelit. Anda memperkirakan bahwa meskipun sudah terjadi akhir dunia, satelit-satelit dengan kecerdasan buatan yang tinggi ini seharusnya masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Jadi dalam beberapa hari ke depan, Anda telah membunuh banyak zombie, juga telah mengumpulkan banyak kapsul zombie. Namun setelah memakan beberapa yang pertama, Anda menyadari bahwa sensasi nyaman yang ekstrim itu hilang. Ini berarti kapsul zombie sudah tidak ada gunanya untuk Anda. Namun, Anda juga merasa cukup puas, karena Anda bisa merasakan dengan jelas bahwa Anda sepertinya sudah menjadi jauh lebih kuat. Dan melalui tes yang tidak sengaja selama beberapa hari ini, Anda bahkan menemukan bahwa Anda memiliki 2 kemampuan. Kemampuan pertama adalah menakuti zombie. Selama Anda mengeluarkan suara menderu, para zombie di sekitar tampak jelas ketakutan. Dan kemampuan kedua adalah mengendalikan zombie. Selama zombie berada dalam jangkauan 10 meter Anda dapat membuat mereka mendengarkan instruksi Anda. Mungkin setelah menjadi lebih kuat, rentang ini akan terus meluas. Maka Anda menamai kedua kemampuan ini sebagai deterensi dan kontrol. Setelah mendapatkan kedua kemampuan ini, Anda mulai menduga bahwa diri Anda mungkin telah mencapai kategori zombie tingkat 1. Mengingat keistimewaan Anda sebagai zombie, maka Anda memutuskan untuk berangkat di malam hari. Karena hanya di malam hari, Anda tidak akan terpapar pada para penyintas. Dan melalui penelusuran peta, Anda menemukan bahwa 2 km dari sini, ternyata ada sebuah kantor polisi. Maka Anda memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Setelah semua, memiliki sebuah senjata di akhir dunia. Itu masih sangat mengesankan. Meskipun ada banyak keterbatasan untuk senjata di akhir dunia. Misalnya, suara dapat menarik banyak zombie. Tapi Anda tidak akan peduli tentang itu. Karena pada akhirnya, kalian semua adalah sejenis. Setelah melewati beberapa jalan, Anda pun tiba di depan pintu masuk kantor polisi. Tempat yang dulunya megah dan suci, saat ini telah dikuasai oleh zombie. Namun tujuan Anda sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan senjata. Namun menurut pemahaman Anda, gudang senjata biasanya berada di ruang bawah tanah atau di atap. Jadi setelah berpikir sejenak, Anda pun mencari ke arah ruang bawah tanah. Untungnya, keberuntungan berpihak pada Anda. Anda dengan cepat menemukan gudang senjata. Bahkan pintu gudang senjata pun terbuka lebar. Mungkin saat ledakan akhir dunia, polisi yang menjaga di sini membuka pintu, mengambil senjata dan langsung melarikan diri dari sini. Apakah mereka masih hidup sekarang? Itu tidak bisa dipastikan. Dan Anda, untuk menghindari pertemuan dengan manusia, selalu mengendalikan di sekitar tubuh Anda, mengontrol 7 atau 8 zombie yang mengelilingi. Jadi meskipun menghadapi bahaya, dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan keamanan Anda. Setelah memberikan instruksi kepada zombie untuk menjaga pintu masuk, Anda pun melangkah besar memasuki gudang senjata. Dan yang terlihat adalah berbagai senjata yang sudah terklasifikasi. Maka Anda tanpa ragu mengambil 2 pistol. Karena itu lebih mudah dibawa. Lalu Anda memilih sebuah senapan pompa sebagai senjata jarak dekat Anda. Kemudian sebuah senapan serbu yang mampu memberikan tekanan tembakan jarak menengah. Akhirnya Anda mengalihkan pandangan pada senapan sniper. Meskipun terlihat bukan senapan sniping yang terkenal, tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Laras hitam panjang dan ramping. Pegangan kayu dengan teleskop berdaya tinggi yang dipasang. Benar-benar merupakan alat pembunuh jarak jauh. Kemudian Anda mengikuti petunjuk, menguraikannya dan menaruhnya ke dalam kotak, kemudian membawanya dengan tegas.
Selain berbagai senjata, di dinding juga tergantung rompi pelindung berbagai ukuran, dan helm polisi khusus serta kacamata anti ledakan. Anda pun mengenakannya tanpa ragu. Ketika Anda melangkah keluar dari gudang senjata lagi, Anda sudah sepenuhnya dipersenjatai. Dari jauh, Anda tampak sama sekali bukan seperti zombie. Malahan tampak seperti tentara khusus atau prajurit polisi bersenjata. Namun demikian, di dalam hati Anda tetap merasa sedikit disayangkan. Ruangan yang penuh dengan senjata ini, Anda tidak dapat membawanya sendiri. Tetapi saat Anda melihat zombie di pintu, tiba-tiba Anda mendapatkan sebuah ide, yaitu bisa mengendalikan zombie-zombie ini. Membiarkan mereka membantunya membawa senjata. Ini benar-benar tenaga kerja gratis. Maka Anda mengendalikan 9 zombie, dan kembali masuk ke gudang senjata. Pertama, Anda memberikan setiap zombie rompi anti peluru, dan helm dan kacamata ledakan. Kemudian Anda juga menambahkan banyak peluru, dan berbagai jenis senjata. Semuanya digantungkan di tubuh zombie. Setelah semua operasi ini, sebagian besar persediaan gudang senjata telah Anda bawa pergi. Melihat zombie yang dipenuhi dengan peralatan, Anda mengeluarkan jeritan penuh semangat. Karena semakin banyak senjata, semakin baik. Siapapun tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya dengan menguasai senjata, Anda bisa mengendalikan takdir Anda sendiri. Misalnya, seperti saat di supermarket itu. Jika Anda memiliki senjata api, Anda sama sekali tidak takut pada beberapa penyintas itu. Satu magasin peluru bisa menyelesaikan semuanya. Jika tidak cukup, maka 2 magasin. Lagi pula, Anda tidak takut menarik perhatian zombie. Selain itu, Anda menemukan, seiring bertambahnya frekuensi mengendalikan zombie, efeknya juga perlahan meningkat. Meskipun saat ini Anda masih belum bisa mengendalikan zombie, melakukan beberapa gerakan yang kompleks, seperti mengangkat senjata dan menembak. Tapi Anda percaya bahwa di masa depan, Anda pasti bisa melakukan hal itu. Kemudian membuat zombie ini mengangkat senjata, untuk menyerang maju mewakili Anda. Memikirkan hal ini saja sudah membuat orang bersemangat. Jadi, memanfaatkan waktu di siang hari yang tidak cocok untuk keluar, Anda mulai berlatih keterampilan pengendalian. Saat ini Anda berfokus pada satu zombie, memerintahkannya untuk mengambil pistol. Sementara otak mengeluarkan instruksi. Sebuah ikatan mental yang tak terlihat, membangun jembatan di benak zombie ini. Terlihat ia perlahan-lahan mengulurkan tangan. Dia meraih pistol di sampingnya. Dan sesuai dengan instruksi Anda, menunjukkan posisi memegang pistol yang benar. Faktanya, Anda dapat mengendalikan satu zombie. Memungkinkan ia untuk menarik pistol, mengarahkan, dan menembak. Tapi juga membuat Anda sadar, jika ingin melakukan tindakan yang sehalus ini, Anda harus fokus untuk mengendalikan. Dan satu zombie adalah batas Anda saat ini. Jika Anda menambahkan satu zombie lagi, maka akan ada keadaan instruksi yang kacau. Oleh karena itu, Anda menduga, ini berkaitan dengan kekuatan Anda atau bisa dibilang kekuatan mental. Sepertinya Anda hanya bisa berlatih lebih giat ke depannya. Dengan datangnya malam hari, Anda keluar dari kantor polisi dengan lengkap bersenjata. Di sekelilingnya ada 9 lainnya. Zombie yang membawa berbagai senjata dan amunisi. Mereka adalah gudang senjata bergerak Anda. Ini juga merupakan penghalang perlindunganmu. Jika ada penyintas yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ternganga. Perjalanan sejauh 13 km. Jika jalannya lancar, mengemudikan juga tidak akan memakan waktu lama. Namun zombie berjalan dengan sangat lambat. Anda juga tidak berani membiarkan mereka berlari, karena itu akan mengganggu ketenangan jalanan, dan juga bisa membuat zombie yang terkontrol ini terpisah. Oleh karena itu, Anda perlu menghabiskan waktu untuk sampai. Sepanjang perjalanan, Anda terus mengutak-atik senjata. Meskipun sebelumnya Anda tidak pernah bermain, tapi tidak pernah melihat babi berlari. Maka sesuai dengan adegan di televisi, Anda memuat amunisi ke semua senjata yang Anda bawa, dan membuka pengaman, agar bisa menembak kapan saja. Namun tepat pada saat itu, Anda tiba-tiba berhenti melangkah, karena Anda menyadari bahwa zombie di sekitar telah berkurang. Saat melihat ke kedua sisi jalan, semuanya adalah toko yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Ini membuat Anda tiba-tiba teringat akan sebuah film, juga menceritakan tentang meledaknya zombie. Dalam film itu, tidak hanya manusia yang bisa menjadi zombie, hewan juga bisa menjadi binatang zombie. Anda memperkirakan bahwa hewan-hewan ini juga mungkin sama. Jadi untuk berjaga-jaga, Anda segera memutuskan untuk berbalik dan pergi. Namun sudah terlambat. Terlihat 2 makhluk besar yang sangat besar, melompat keluar dari sebuah toko. Dan kulit kedua makhluk ini ternyata mirip dengan kulit Anda, namun dapat dilihat samar-samar. Sebelum akhir dunia, mereka adalah 2 anjing besar. Sekarang mungkin lebih tepat menyebut mereka anjing zombie. Diperkirakan karena kapsul atau terlalu banyak makan manusia hidup. Ternyata sama dengan Anda. Telah mencapai tingkat anjing zombie tingkat 1. Saat ini 2 anjing zombie memperlihatkan gigi mereka. Seketika, mereka melompat ke arah kalian. Bagi mereka, kalian sekelompok zombie adalah penyusup. Juga merupakan sumber makanan. Hanya dalam sekejap, seekor zombie yang Anda kendalikan dijatuhkan oleh mereka. Zombie juga memiliki naluri bertarung.
Ia memeluk zombie di sekitarnya. Langsung terjadi satu kali serangan. Namun, perbedaan kekuatan cukup besar. Anjing zombie hanya menggelengkan kepala, lalu terlepas dari gigitan zombie. Kemudian membuka mulutnya yang besar berdarah. Langsung menggigit leher zombie hingga putus. Sementara itu, seekor anjing zombie lainnya juga mengincar Anda. Ia meluncur dengan sangat cepat ke arah Anda. Dalam keadaan tidak siap, Anda ditumbangkan oleh kekuatan besar anjing zombie. Terjepit dan terjatuh mundur. Untungnya, Anda sudah berevolusi ke tahap pertama. Jauh lebih kuat daripada zombie biasa. Tidak hanya memiliki naluri bertarung, masih memiliki keterampilan bertarung yang dapat beradaptasi. Jika baru saja diletakkan pada zombie biasa, serangan ini cukup untuk mematikan. Namun Anda tidak hanya menghindar. Bahkan tangan Anda juga tidak diam. Terlihat sebuah pistol yang sudah diaktifkan. Sudah Anda pegang di tangan. Dan setelah serangan yang tidak berhasil dari anjing zombie, ternyata membuka mulut besarnya lagi dan menggigit. Namun yang menyambutnya adalah laras senjata. Dengan suara dentuman yang terus-menerus. Zombie itu bahkan tidak sempat menutup mulutnya. Lalu jatuh perlahan. Kemudian Anda membuang pistol yang sudah kehabisan peluru. Segera mengambil senapan yang ada di belakang. Mengarahkan ke anjing zombie lainnya. Dan suara tembakan tadi serta kematian tragis teman juga berhasil menarik perhatian mereka. Dengan berani menyerang ke arah Anda. Namun saat anjing zombie berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari Anda langsung menembak dengan suara, bang, dalam jarak yang begitu dekat. Ditambah dengan jangkauan serangan senapan shotgun. Semua peluru menghujani tubuh anjing zombie. Daya hancur yang besar. Langsung membuatnya terlempar sejauh 4 meter. Kesetaraan semua makhluk ternyata bukan sekadar isapan jempol. Anda angkat laras senjata dengan gaya. Berniat untuk menghembuskan asap putih yang keluar dari laras. Namun teringat bahwa Anda sama sekali tidak bernapas. Dan pada saat ini, Anda juga semakin yakin. Mencari senjata adalah pilihan yang tepat. Seandainya tidak memiliki senjata, malam ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Ternyata manusia bisa menguasai bumi. Bukannya tanpa alasan. Alasan utamanya adalah karena manusia memiliki kecerdasan, memahami penggunaan alat dan senjata. Maka Anda memutuskan saat itu juga. Di masa depan, jika bisa menggunakan senjata, tidak akan berkelahi jarak dekat. Anda bukanlah makhluk rendah yang hanya bisa berkelahi. Saat ini, beberapa zombie yang Anda kendalikan sudah tertarik oleh daging dan darah anjing zombie. Terus mencabik-cabik di atas mayat. Dan zombie-zombie di jalanan sekitar juga terganggu oleh suara tembakan. Perlahan-lahan mendekat ke sini. Pada saat ini, sebagai zombie, keuntunganmu mulai terlihat. Jika itu manusia normal, meskipun membunuh anjing zombie, mereka juga akan dikelilingi oleh lautan mayat yang datang setelah mendengar. Dengan semakin banyak zombie bergabung dalam barisan pemakan, anjing zombie dengan cepat menjadi kerangka. Namun saat ini salah satu zombie, ternyata di dalam tengkorak anjing zombie, mengambil segenggam jaringan otak merah gelap. Setelah ia menelannya, terlihat tubuh zombie ini mulai bergetar hebat. Dan kulit di wajahnya mulai retak. Melihat pemandangan ini, Anda mengernyitkan dahi. Bukankah ini sama seperti saat Anda berevolusi dulu? Dengan selesainya evolusi zombie ini, mengeluarkan suara teriakan yang mengerikan. Ini segera membuat zombie-zombie di sekitarnya ketakutan mundur setengah langkah secara bersamaan. Ini adalah pencegahan alami zombie tingkat tinggi terhadap zombie tingkat rendah. Meskipun zombie ini telah berevolusi, namun tampaknya kemampuan-kemampuannya tidak sekuat diri sendiri. Lalu Anda mengaum kepada zombie yang telah berevolusi itu. Seketika itu juga, lawan pun mundur 2 langkah karena ketakutan. Segera menunjukkan kepatuhan. Tadi Anda menggunakan kemampuan menakutkan. Meskipun zombie telah berevolusi, namun tingkat evolusinya tidak lebih tinggi dari diri sendiri. Oleh karena itu, masih saja ditakuti oleh Anda. Selanjutnya Anda mencoba kemampuan kontrol lagi. Setelah memastikan masih efektif, Anda memutuskan untuk membiarkannya untuk sementara. Dan pada momen itu, Anda ingin mengeluarkan senjata dan membunuh zombie yang telah berevolusi ini. Namun di dalam hati terdapat suara yang terus-menerus menyampaikan sebuah informasi, yaitu bahwa kita semua adalah zombie. Tidak seharusnya saling membunuh. Ini membuat Anda sedikit bingung, karena membunuh manusia atau zombie bagi Anda sepertinya adalah saling menghabisi sesama. Lalu, sebenarnya Anda harus condong ke arah mana? Anda merasa pilihan ini agak sulit. Setelah berpikir cukup lama, tidak juga mendapatkan petunjuk, maka memutuskan untuk membunuh siapapun yang menjadi musuh. Tidak peduli apakah itu manusia atau zombie. Dan saat itu Anda mengalihkan perhatian ke kerangka anjing zombie lainnya. Mencoba mencari alasan mengapa zombie bisa berevolusi. Anda sudah mengetahuinya. Kapsul yang dihasilkan dalam otak zombie dapat membuat zombie berevolusi. Tapi efeknya pasti tidak sebaik itu. Untuk membuat zombie biasa berevolusi menjadi zombie tingkat 1. Tanpa 10 kapsul lebih, jangan harap itu bisa terjadi. Kemudian Anda mengeluarkan pahat dari tas Anda. Langsung membuka tengkorak anjing zombie. Setelah melakukan beberapa perbaikan di otak, akhirnya menemukan benda berbentuk blok seukuran jempol. Pada saat Anda mengeluarkannya, zombie di sekitar langsung menjadi gaduh.
Mereka semua menoleh dan melihat ke arah Anda. Maka Anda tanpa ragu mengeluarkan raungan untuk menakut-nakuti. Hal ini membuat para zombie menjadi tenang. Dan di bawah sinar bulan, Anda melihat dengan jelas bentuk benda itu. Itu adalah polihedron tidak teratur berwarna abu-abu. Apakah ini yang disebut kristal energi yang legendaris? Maka Anda mencoba memasukkan benda itu ke dalam mulut Anda. Hasilnya, sensasi menyegarkan yang sudah lama hilang datang kembali. Ini membuat Anda merasa senang sambil menikmati. Karena kapsul zombie sudah tidak berfungsi untuk Anda. Dan saat itu Anda menemukan kembali kristal energi yang dapat meningkatkan kekuatan Anda. Bagaimana ini tidak membuat Anda senang? Setelah kristal energi masuk, seperti permen yang perlahan-lahan meleleh, diiringi dengan pelepasan energi. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, itu sepenuhnya diserap oleh Anda. Anda juga memastikan sebuah kristal abu-abu hanya dapat membawa sedikit perubahan kuantitas. Tapi perubahan kuantitas pada tingkat tertentu pasti akan membawa perubahan kualitas, sehingga naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah segala sesuatunya siap, Anda bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun 2 pengangkut zombie di antara mereka sudah digigit anjing zombie dan lehernya putus. Sepertinya Anda hanya bisa memilih 2 lagi. Jadi zombie evolusi itu. Dan 1 zombie lain yang masih dalam keadaan baik menjadi pengangkut baru. Sambil Anda terus melanjutkan perjalanan tanpa henti. Maka saat mendekati dini hari, Anda akhirnya melihat di taman kota terdapat beberapa huruf besar yang familiar. Sebagai salah satu kawasan paling mewah di kota, tempat ini benar-benar layak disebut taman. Di kawasan itu terdapat pepohonan yang hijau subur di mana-mana. Tingkat penghijauan mencapai 80%. Hanya orang kaya atau orang yang sangat beruntung yang bisa tinggal di sini. Seperti Anda, yang merupakan anak konglomerat, menatap kompleks perumahan yang familiar. Hati Anda merasa sangat bahagia, karena segera bisa pulang ke rumah. Dan melalui pintu besar kompleks, Anda melihat zombie berkeliaran. Dan jumlahnya cukup banyak. Ini berarti kompleks masih relatif aman. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Anda. Jadi Anda membawa sekelompok pekerja zombie. Dengan cekatan, Anda kembali ke rumah Anda. Di rumah, selain ada beberapa daun dan kotoran burung di taman, segala sesuatu yang lain tetap seperti biasa. Namun Anda tidak membiarkan zombie masuk ke villa. Takut mereka akan mengotori ruang tamu Anda. Namun Anda secara pribadi membawa senjata dan amunisi. Masuk ke ruang bawah tanah villa. Dan menatanya dengan rapi berdasarkan kategori. Ini memakan waktu hampir sepanjang pagi Anda. Sementara ruang bawah tanah villa telah direnovasi oleh ayah Anda. Terdapat gym, perpustakaan, dan bioskop. Dulu, ketika orang tua tidak ada sekitar, Anda pernah membawa beberapa teman wanita untuk bernyanyi di dalamnya. Bahkan jika ada suara gaduh di dalam, di luar sama sekali tidak terdengar. Itu adalah tempat yang sempurna untuk melepaskan diri. Namun saat ini, villa itu sepi. Hanya ada Anda seorang diri. Yang lebih membuat frustrasi adalah, villa itu sudah tidak ada listrik. Oleh karena itu, tidak bisa mengisi daya telepon satelit. Jadi selanjutnya, Anda menghabiskan 1 sore penuh. Pergi keluar untuk mencari generator. Menunggu beberapa bahan yang diperlukan. Hingga waktu sore tiba. Di gudang villa, baru dipenuhi dengan baterai mobil dan generator bensin. Dan telepon satelit juga sudah terisi penuh. Sebelum pulang, Anda berpikir untuk segera pulang. Lalu teleponlah orang tuamu. Namun saat ini, Anda merasa takut. Tidak berani menekan nomor yang familiar itu. Anda takut tidak ada seorang pun yang menjawab telepon. Juga takut itu sudah dimatikan. Lebih takut lagi jika ada yang menjawab. Namun mereka bukan orang tuanya. Setelah berpikir sejenak, Anda akhirnya menelepon nomor itu. Namun setelah beberapa kali mencoba menelepon, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Dengan suara satelit telepon jatuh ke tanah, Anda dengan putus asa menundukkan kepala. Mungkin keberuntungan satu keluarga Anda habis dipakai semua oleh Anda sendiri. Namun, entah sudah berapa lama, Anda masih menundukkan kepala. Tiba-tiba mendengar suara telepon di tanah. Dalam suasana yang hening ini, seolah-olah petir di langit cerah. Jadi Anda frustrasi. Segera dengan senang mengangkat ponsel. Telepon satelit itu terlihat jelek. Cangkang plastik hitamnya terlihat sangat tebal. Dan hanya memiliki tombol tanpa layar. Karena itu tidak bisa melihat nomor penelepon. Namun emosi Anda sangat bersemangat. Mengangkat telepon dan membuka mulut. Namun hanya bisa mengeluarkan geraman pelan. Halo, apakah itu kamu? Suara yang akrab membuat Anda terkejut. Ini adalah suara ibu Anda, Anlan. Anda yang tidak bisa berbicara, namun hanya bisa melompat-lompat dengan cemas di tempat. Sementara itu, Anlan di seberang juga mulai cemas. Hanya dia yang bisa memegang telepon satelit. Dan hanya anaknya yang bisa menekan nomor yang benar. Namun suara teriakan yang datang dari seberang membuat hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan kecemasan. Anda mencoba untuk berbicara seperti dulu, tetapi sama sekali tidak bisa mengendalikan pita suara dan lidah. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol beberapa organ tubuh. Sama sekali tidak mampu melakukan kontrol yang halus. Misalnya, menutup mata. Sama sekali tidak bisa menutup kelopak mata. Hanya bisa membuka mata sedikit lebih lebar. Aduh, wanita ini. Hanya dia yang bisa menelepon. Hanya Xiao Fei.
Dia tidak bisa berbicara. Pasti ada alasan yang menyedihkan. Berikan telepon itu kepada saya. Biarkan saya berbicara. Suara seorang pria. Datang dari telepon satelit. Benar? Itu suara ayah Anda, Ludali. Halo, kau bocah bandel. Saya tahu itu kamu. Jika benar, teriaklah 2 kali. Maka Anda langsung berteriak 2 kali. Namun untuk menghindari bahwa ini hanya kebetulan, ayahmu juga mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, berapa usia dirinya tahun ini? Hari apa ulang tahun ibumu? Pertanyaan seperti kapan tanggal peringatan pernikahan mereka. Ayah memberikan 3 pilihan. Setelah kamu memberikan jawaban yang benar, mereka baru bisa merasa tenang. Kemudian melalui cerita ayah, mengetahui bahwa mereka baik-baik saja di negara M. Di sini tidak padat penduduk seperti di dalam negeri. Dan pada hari kiamat meledak, mereka kebetulan sedang berlibur di sebuah kota kecil. Jadi mereka dengan beruntung bertahan hidup. Namun tepat saat itu, suara seorang pria asing terdengar di telepon. Dia meminta ayahmu untuk segera bersiap. Sepertinya akan berangkat ke suatu tempat. Kamu adalah seorang juara belajar. Tentu saja kamu mengerti percakapan mereka. Dari nada suara ayahmu, kamu mendengar sedikit makna merendah. Pikirkan tentang ayah sebelum kiamat. Betapa mengagumkannya dia. Meskipun bertemu dengan pejabat dan pengusaha yang sangat besar, dia memiliki cukup keberanian. Tapi sekarang ayah sedang berusaha menyenangkan orang asing itu. Tampaknya orang tuaku juga mengalami masa sulit di AS. Kemudian di telepon, suara ayahmu terdengar lagi. Nakal, ayahmu akan berjuang keras. Hari ini harus merebut toko serba ada di jalan. Anda harus berjuang untuk bertahan hidup. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Setelah ayah menutup telepon, Anda merasa sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dan untuk bertahan hidup di akhir dunia ini, Anda harus memiliki kekuatan. Bagaimana cara memperoleh kekuatan? Itu adalah menjadi evolusi. Rahasia evolusi mungkin akan tersebar setelah beberapa waktu. Itu akan tersebar luas. Tapi saat ini, Anda percaya tidak banyak orang yang tahu. Jika ada yang tahu, itu juga pasti tidak akan disebarluaskan. Maka Anda merasa sangat perlu membiarkan orang tua tahu rahasia bagaimana cara evolusi. Menjadi evolusi terlebih dahulu. Setelah menutup telepon, Anda merasa sangat bahagia. Berita bahwa orang tua masih hidup sangat penting bagi Anda. Saat ini hati Anda dipenuhi semangat juang. Selama Anda masih hidup, pasti ada hari untuk bertemu kembali. Kemudian Anda mulai berpikir lagi. Bagaimana cara menyampaikan rahasia evolusi kepada orang tua? Ini adalah tantangan bagi Anda saat ini. Anda tidak bisa berbicara atau mengirim pesan. Anda semakin tidak berani membuang-buang waktu. Karena Anda tidak tahu kapan telepon satelit dapat kehilangan sinyal. Jika keberuntungan tidak berpihak, itu bisa terjadi di detik berikutnya. Jadi, Anda harus segera memberitahu rahasia kepada orang tua. Sejak digigit, Anda sengaja menghindari para penyintas. Di satu sisi, Anda telah menjadi zombie. Manusia dan zombie adalah musuh alami yang tidak dapat dipisahkan. Tapi ironisnya, Anda masih mempertahankan pemikiran manusia. Bagi para penyintas, Anda memelihara rasa kagum di hati Anda. Anda tidak ingin mereka punah. Tapi Anda juga takut dibunuh oleh para penyintas. Dibandingkan dengan zombie, Anda merasa zombie yang tidak memiliki pemikiran sedikit lebih aman. Tetapi setiap malam terasa kosong, sepi, dan dingin. Anda sangat perlu mencari seseorang untuk diajak bicara. Lagi pula, para filsuf telah mengatakan, sebagai manusia, kita tidak dapat terpisah dari masyarakat. Dan Anda juga membutuhkan orang yang selamat untuk membantu Anda menyampaikan informasi. Jadi, keesokan harinya sebelum fajar, Anda bersiap-siap untuk meninggalkan villa. Pertama, senjata api sangat dibutuhkan. Kemudian berbagai alat, dan beberapa kaleng daging sapi serta beberapa botol air mineral. Makanan ini sangat mudah didapat bagi Anda. Tetapi bagi para penyintas, ini bisa dibilang adalah makanan mewah. Ini benar-benar barang yang menyelamatkan. Anda percaya hanya dengan beberapa kaleng ini dapat membuat beberapa orang bertekuk lutut dan tunduk. Kemudian Anda dibuntuti oleh penjaga zombie. Telah sampai di atap gedung bertingkat taman kota. Lalu Anda mengeluarkan teropong. Mulai mengamati situasi di sekitar. Ingin melihat berapa banyak penyintas di sini. Dan lokasi mereka. Karena Anda perlu membedakan siapa saja yang merupakan penyintas berbahaya, lalu mengamati apakah target tersebut perlu diselamatkan. Saat itu Anda menghela napas dalam hati. Dulu, karakter utama dalam novel di televisi. Di mana-mana ada wanita cantik. Tapi kali ini berubah menjadi diri sendiri. Kenapa ini tidak berhasil? Setelah mengamati selama beberapa jam. Di semua gedung bertingkat di kawasan kota. Bukan berarti tidak ada. Hanya saja Anda dalam hati ingin memilih seorang wanita cantik. Anda tidak menganggap pikiran Anda menjijikan. Karena selama Anda seorang pria, dalam hati pasti akan berpikir demikian. Namun pada saat itu, Anda tanpa sengaja mengucapkan WC. Karena di gedung seberang, seorang wanita muda dan cantik, ternyata membuka tirai, dan meregangkan tubuh di depan jendela besar. Tampaknya sekitar 20 tahun. Tubuh dan wajahnya sangat sempurna. Bisa dibilang dia adalah wanita cantik dengan nilai 90. Maka ketika Anda bersiap untuk memilihnya,
Anda melihat pemandangan yang mengejutkan melalui teleskop. Hanya terlihat di tanah di belakang wanita itu. Terikat dengan sabuk, seorang pria. Tubuhnya penuh dengan luka. Dia tidak bisa melihat sedikit pun daging yang baik. Bahkan Anda yang tidak pernah menganggap diri sebagai orang baik, tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini juga alasan Anda sengaja menghindari para penyintas. Karena takut tidak bisa menahan diri untuk memakan orang. Untungnya pada saat ini Anda sudah menjadi zombie tingkat 1. Meskipun tergoda, tapi untungnya Anda bisa mengontrol. Maka Anda dengan tegas mengarahkan laras senjata. Mengarah ke dahi wanita itu. Jika Anda begitu jahat, mari gunakan Anda untuk berlatih menembak. Dengan menarik pelatuk, hanya terdengar suara dentuman. Wanita itu langsung jatuh. Sepertinya bakat menembak Anda cukup baik. Kemudian Anda menoleh ke pria itu. Meskipun saat ini dia masih hidup, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Bahkan jika membantu dia mendapatkan kebebasan, diperkirakan dia tidak akan bisa hidup lagi. Sepertinya yang bisa dilakukan sekarang, hanya membantu dia untuk terlepas. Memikirkan hal ini, Anda menarik kunci senjata, mengarah ke kepala pria itu dan menarik pelatuk. Namun tembakan itu meleset. Tembakan itu langsung mengenai paha pria tersebut. Pria itu membelalak, dengan ekspresi yang tidak percaya. Jadi untuk mengurangi rasa sakitnya, Anda tanpa ragu-ragu menembak lagi. Setelah pria itu mati, Anda terus mencari tujuan Anda. Dan selama waktu itu, Anda menerima panggilan satelit dari orang tua Anda sekali lagi. Namun Anda tidak bisa berkata apa-apa selain meraung. Sama sekali tidak bisa berbicara. Ini membuat Anda agak kesal. Bahkan mulai meragukan kehidupan. Saat Anda berpikir, apakah sebaiknya mencari seseorang secara sembarangan? Anda melihat sosok di gedung di depan. Sebuah bayangan meluncur keluar. Dia dengan gemetaran memanjat jendela. Anda melihatnya dengan jelas melalui teleskop. Ini adalah seorang gadis, sekitar 16 atau 17 tahun. Sepertinya dia adalah seorang junior yang masih di sekolah menengah. Ekspresinya tampak lelah dan matanya samar. Wajahnya kotor dan terlihat sangat terpuruk, meskipun disiksa oleh akhir dunia hingga kehilangan pesonanya. Namun, berdasarkan pengalaman Anda yang telah melihat banyak wanita, dia pasti layak disebut sebagai tingkat bunga sekolah. Ditambah lagi, dia dapat tinggal di taman kota. Sebelum akhir dunia, dia pasti menjadi pusat perhatian seperti bintang. Saat ini, gadis itu duduk di ambang jendela. Tampaknya dia sedikit ragu. Kecintaan pada kehidupan dan keputusasaan terhadap akhir dunia berjuang dengan keras di dalam hatinya. Mungkin dalam sekejap lagi, dia akan melompat. Jadi, Anda tanpa ragu, lalu menjadikannya sebagai targetnya sendiri. Kemudian Anda mengeluarkan sebuah topeng badut untuk menutupi wajah Anda yang mengerikan. Senjata polisi khusus ditambah topeng badut. Suasana terasa aneh. Lalu Anda berdiri, mengayunkan tangan Anda dengan keras ke arah gadis itu, memberi isyarat agar dia kembali berbaring di dalam jendela. Karena berada tepat di depan, gadis itu tidak perlu mendongak untuk melihat. Awalnya dia masih bingung, tetapi kemudian matanya perlahan menunjukkan ekspresi. Dia tidak memiliki alat pengintai, tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Tetapi peralatan taktis dan senjata yang ada pada dirimu sangat mencolok, karena polisi dan tentara memiliki pengaruh yang besar di Tiongkok, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah gadis itu memahami isyaratmu, dia dengan gemetar merangkak masuk. Ini membuatmu merasa gelisah. Akhirnya kamu mendapatkan tujuan. Jangan sampai jatuh dan mati lagi. Setelah melihat gadis itu aman, kamu turun dan bergegas ke lantai tempat gadis itu berada, dan mengetuk pintu. Setelah menunggu sejenak, suara seorang gadis pun terdengar dari dalam. Terlihat lemah. Apakah ada makanan dan minuman di sana? Kamu mengangguk tanpa ragu. Kemudian dari dalam tasmu, mengeluarkan 2 kaleng daging dan sebotol air mineral, dan mengayunkan di depan mata kucing. Lalu segera terbuka sesuai suara. Lalu ambil makanan kaleng dan air yang Anda miliki. Seketika direbut oleh gadis itu. Anda melihat itu dan segera masuk ke dalam ruangan. Dan dengan cepat mengunci pintu. Saat ini gadis itu sudah membuka tutup botol air mineral dan meringkuk di tanah. Minum dengan rakus tanpa sedikit pun tampak seperti gadis. Kemudian dia melihat kaleng di tangannya. Ingin membuka tutup kaleng besi. Tetapi mungkin karena sudah lama lapar, dia merasa lemas. Sama sekali tidak bisa membuka tutup kaleng. Dalam keadaan panik, air matanya pun mengalir. Luffy melihat itu, membuka tutup kaleng di tangannya, dan mendekati dari atas. Membungkuk dan memberikannya. Aroma kaleng menyebar dan segera menarik perhatian gadis itu. Gadis itu mengangkat kepala dan tiba-tiba mengambil kaleng. Mengambil sejumput dan langsung memasukkannya ke mulut. Bahkan tidak sempat mengunyah dan langsung menelannya. Dia terlalu lapar. Terakhir kali dia makan adalah 4 hari yang lalu. Saat ini perutnya benar-benar terasa sakit. Dia ingin menggigit dagingnya sendiri untuk mengisi perutnya yang kosong. Setelah menelan, gadis itu sekali lagi meraih. Dia memasukkannya ke mulutnya. Dia ingin meraih lagi. Namun dia menyadari bahwa kaleng di tangannya sudah tidak ada. Entah kapan kaleng itu diambil oleh pria di depannya. Tolong berikan padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Tunggu sampai aku kenyang, ya? Luffy melihat gadis itu menatapnya dengan penuh harapan. Apapun yang kau inginkan, asalkan aku bisa kenyang. Tolong, tolong.
Dia sudah menangis selama beberapa hari ini. Dia berkedip, tetapi tidak bisa mengeluarkan setetes air mata pun. Sebenarnya Luffy tidak sengaja mengambil kaleng itu. Melainkan gadis itu terlihat sudah terlalu lama kelaparan. Jika seluruh kaleng daging besar ini dimakan olehnya, diperkirakan dia tidak akan lama lagi mati. Pada saat itu, pengetahuan umum berkata bahwa orang yang terlalu lama kelaparan tidak seharusnya makan terlalu kenyang. Juga tidak seharusnya makan makanan yang sulit dicerna. Oleh karena itu, di dalam ranselnya, dia juga menyiapkan satu jenis makanan lain. Bubur xiaobao dari Wahaha. Luffy sebenarnya ingin melakukan sesuatu. Tapi sekarang, sulit untuk dijelaskan. Mengeluarkan bubur 8 harta, membukanya, dan sekali lagi memberikannya kepada gadis itu. Makanan berbentuk bubur. Mudah dicerna. Gadis itu tertegun sejenak, kemudian merebutnya kembali. Tidak sempat menggunakan sendok plastik kecil untuk mengambilnya. Langsung mengangkat kepala. Menuangkan masuk. Luffy menggelengkan kepala, betapa laparnya gadis ini. Orang yang tidak pernah merasakan lapar, mungkin tidak akan pernah bisa merasakan rasa itu selamanya. Jika Luffy tidak berubah menjadi zombie, dia juga mungkin akan segera menghadapi kelaparan. Tapi sayangnya dia telah menjadi zombie. Dan dengan cepat menjadi zombie tingkat 1. Belum sempat merasakan rasa lapar. Diperkirakan lebih sulit untuk ditahan dibandingkan zombie biasa yang melihat daging. Satu kaleng bubur 8 harta segera dihabiskan oleh gadis itu. Dia membuang kaleng kosong di tangannya. Tatapannya terus beralih antara wajah Luffy dan kaleng daging di tangannya. Sudah lama lapar. Satu kaleng bubur 8 harta dan 2 genggam daging tidak mungkin cukup mengenyangkan. Luffy menggelengkan kepala, dia mengerti maksud gadis itu. Tapi dia menolak, jika dia makan lagi, dia akan mati kekenyangan. Gadis itu menutup mata dan berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan? Saya tidak akan melawan. Di dunia ini tidak ada makan siang gratis." Gadis itu sangat menyadari hal ini. Dia sangat ingin menolak pemberian pria di depannya. Tapi dia tidak bisa menolak, tidak ada yang tidak takut pada kematian. Terutama dalam keadaan sangat lapar. Melihat makanan yang lezat. Dia tidak bisa menolak. Pria itu memberinya makanan, pasti ada maunya. Jika tidak, mengapa memberikan makanan tanpa alasan? Apakah karena dia cantik? Dia pasti memperhatikan hal itu. Jika tidak, apalagi? Uang. Uang sudah tidak ada gunanya, bahkan untuk menghapus kotoran pun tidak berguna. Dia adalah seorang gadis berusia 17 tahun, berkata tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sungguh bukan berlebihan. Tidak ada orang di akhir dunia yang akan membawa beban seperti dirinya. Kecuali jika dia memang tertarik pada kecantikannya. Tertarik pada tubuhnya. Jika tidak, untuk apa lagi? Dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Hidupnya sudah tidak ada. Tetap mempertahankan prinsip kesucian itu ada gunanya? Apa ada gunanya? Jika orang mati, semua menjadi tidak berarti. Saat makan, dia melirik pintu kamar yang tertutup rapat. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Dia masih ingat, 5 hari yang lalu sebelum ayahnya berubah menjadi zombie. Ayahnya berpesan untuk berjuang hidup. Daripada membuat pria di depannya marah, lebih baik dia bersikap lebih baik. Karena dia benar-benar tidak bisa melawan, lebih baik melepaskan diri dan menikmati. Dia mendengar bahwa itu sangat nyaman, meskipun mungkin akan ada sedikit rasa sakit. Saat memikirkan ini, wajahnya sedikit memerah. Setidaknya jika dia mati di kemudian hari, tidak ada penyesalan. Sebagai seorang wanita, setidaknya harus sekali merasakan kesenangan menjadi wanita, bukan? Dia menangkap maksud dari kata-kata gadis itu. Dalam hati, Luffy dipenuhi dengan kepahitan, jika sebelum akhir dunia, dia pasti akan sangat senang. Lalu membiarkan gadis itu mandi wangi. Lalu, dia percaya sebagian besar pria di dunia ini tidak akan menolak, kan? Tapi, ya. Gadis itu mengangkat kepala dan melihat pria di depannya menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Dia bingung, matanya menunjukkan ekspresi ragu. Jadi Anda mau bagaimana? Wajahnya semakin memerah, ia berbisik. Jangan-jangan Anda ingin saya yang mengambil inisiatif? Suaranya meskipun kecil. Tapi Luffy yang sangat peka terhadap suara bisa menangkapnya dengan jelas. Dia agak kehabisan kata-kata, tetapi bisa dimengerti di hadapan kehidupan. Segala sesuatu terasa sepele, dan bisa dimengerti jika gadis itu berpendapat demikian. Bahkan dirinya sendiri, jika ada kemungkinan, dia masih akan berubah menjadi binatang buas. Tapi sekarang, mengingat dia tidak bisa menjadi binatang buas. Jadi baiklah menjadi orang yang terhormat, Luffy menggelengkan kepalanya sekali lagi. Mengeluarkan ponsel dari saku celana, ia membuka tampilan pesan. Duduk di samping gadis itu, setelah mengedit beberapa kata, ia mengulurkannya. Jangan menganggap saya seburuk itu. Menyelamatkanmu hanya ingin meminta tolong. Anda tidak bisa berbicara, gadis itu bertanya, dari awal hingga sekarang. Pria di depannya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Luffy mengangguk, sebagai tanda persetujuan. Sedang apa? Gadis itu terlihat bingung. Dia mengangkat bahunya dan melanjutkan. Saya tidak berpikir saya memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Anda juga telah melihatnya, dalam 1 atau 2 hari ke depan. Saya akan sangat lapar sampai tidak bisa berjalan. Dan saya tidak berani keluar untuk mencari makanan karena saya tahu. Keluar sama saja dengan situasi pasti mati.
Sambil berbicara, dia menunjuk keluar jendela dan berkata, "Lebih baik mati saja. Jika bukan karena Anda sebelumnya, saya kira saya sudah terbebas sekarang." Baru saja makan sesuatu, semangatnya langsung membaik. Bahkan berbicara pun sudah ada sedikit tenaga. Luffy menulis lagi, "Anda sudah tahu, saya tidak bisa berbicara. Jadi saya ingin Anda menyampaikan pesan kepada orang tua saya." Gadis itu mengangkat alisnya, "Jadi semudah itu?" Tentu saja tidak akan semudah itu. Jika semudah itu, dia juga tidak akan berbaring di atap sepanjang pagi. Luffy menulis lagi, "Karena isi pesan yang disampaikan melibatkan beberapa rahasia. Sementara ini saya tidak ingin orang lain tahu. Jadi sekarang Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita bisa memilih cara agar rahasia ini tidak bocor padamu. Makanan di dalam ransel saya adalah imbalan untukmu. Setelah semuanya selesai, saya akan pergi dan kita tidak akan berutang satu sama lain. Anda bisa memilih untuk bergantung pada saya. Sejujurnya, dalam keadaan Anda sekarang, selama saya pergi, Anda pasti tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk bergabung dengan penyintas lain, tapi saya yakin, tidak ada cara yang lebih mudah untuk bertahan hidup ketimbang mengikuti saya. Jika Anda memilih untuk bergantung pada saya, Anda harus menjamin kesetiaan mutlak. Jika suatu hari Anda dijatuhi hukuman di ujung dunia, saya pasti akan membunuh Anda." Gadis itu sedang menatap saat Luffy mengedit informasi. Setelah Luffy selesai menulis, dia berkata, "Sebenarnya ada cara lain untukmu. Setelah Anda selesai menggunakan saya, bunuh saya agar tidak ada yang tahu. Itu memang cara yang baik, tapi saya tidak ingin menggunakannya." Terdiam sejenak. Luffy kemudian menulis lagi, "Anda pasti sudah merasakan pahitnya kesepian, bukan? Tidak enak, kan?" Gadis itu terdiam sejak ayahnya berubah menjadi zombie. Setiap malam, dia berada dalam rasa sakit yang tak ada habisnya hanya dalam 5 malam. Dia menunjukkan tanda-tanda akan hancur, bukan hanya karena lapar. Kesepian dan ketidakberdayaan juga merupakan salah satu aspeknya. "Mengapa memilih saya?" tanya gadis itu. Luffy mengangkat bahu, "Anda terlihat menarik. Setiap pria menyukai wanita muda dan cantik, tentu saja saya juga tidak terkecuali. Lalu mengapa Anda menolak?" Gadis itu bertanya sambil menunduk, dia tidak mengerti. Mengapa dia acuh tak acuh ketika dia sudah menerima nasibnya sendiri? Apakah ini strategi untuk menarik perhatian? Luffy tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dirinya adalah zombie. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Meskipun ingin, tapi hati ini tidak sejalan dengan kemampuan. Jadi dia menulis lagi, "Seorang pria baik tidak memanfaatkan kesempatan di saat keadaan sulit. Anda pilih yang mana?" Gadis itu menekan wajahnya melihat Luffy, dia tidak tahu ekspresi di balik topeng. Ekspresi pria seperti apa? Tetapi saat ini, dia mempercayai kata-kata pria itu. Karena dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Meskipun sekarang agak menyedihkan, tetapi pasti akan membuat pria gila. Bagaimanapun juga, sekarang sudah akhir dunia, apakah moralitas telah runtuh mungkin tergantung pada orangnya. Tetapi hukum sudah tidak berguna. Tanpa batasan hukum, orang-orang bisa berbuat sesuka hati. Tapi dia, mungkin dia benar-benar orang yang baik. Gadis itu berpikir demikian, timbul sedikit rasa suka dalam hatinya. Lalu mengangkat wajahnya dan berkata, "Seperti yang Anda katakan, jika tidak ada makan malam ini, saya sudah mati. Apakah saya punya pilihan? Lagi pula, ini juga bisa dianggap telah menyelamatkan hidup saya, mengikuti Anda. Ini adalah pilihan terbaik saya." Luffy mengangguk dan mengulurkan tangannya yang berpakaian sarung tangan. Gadis itu tertegun sejenak, mengulurkan tangan halusnya dan keduanya saling berjabat. Setelah terpisah, wanita itu kembali menatap kaleng yang ada di tangan Luffy. Jujur saja, dia benar-benar belum kenyang. Luffy menggelengkan kepala dan menulis, "Anda sudah terlalu lama kelaparan. Sekali tidak boleh makan terlalu banyak, perut tidak akan tahan dan mungkin bisa berakibat fatal." Karena gadis itu memilih untuk bergantung padanya, perhatian tetap harus diberikan. Ternyata seperti ini, gadis itu tersadar bahwa dia bukan mengancam dengan makanan, tetapi takut dia berlebihan makan, itu demi kebaikanku. Saat itu rasa suka semakin meningkat. Bab 19, Luffy yang penakut. Kemudian, keduanya kembali berkomunikasi sejenak. Luffy mengetahui bahwa gadis itu bernama Lin Qiaoni, sebuah nama yang sangat feminin. Saat akhir dunia meledak, di rumah hanya ada dia dan ayahnya yang memberikan kasih sayang. Setelah ledakan akhir dunia, meskipun tidak bisa seperti sebelumnya, tetapi tidak sampai kelaparan. Namun 5 hari yang lalu, ayahnya terluka dan terinfeksi virus. Ayahnya dengan air mata mengunci dirinya di dalam kamar. Sejak saat itu, mimpi buruk Lin Qiaoni dimulai. Lin Qiaoni juga mengetahui nama Luffy dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus. Dengan pemikiran yang aktif, dia sudah secara alami memanggil Luffy kakak. Karena dia tahu, untuk bisa bertahan hidup, mungkin dia memang harus bergantung pada Luffy, ditambah dengan perasaan suka yang semakin tumbuh di hatinya. Semuanya terdengar begitu alami. Keduanya sudah membahas detailnya dan Luffy menekan telepon satelit dan menyerahkan telepon satelit itu kepada Lin Qiaoni. Telepon tersambung dalam hitungan detik. "Xiao Fei, itu kamu?" Suara Ibu Anlan terdengar di telepon. Lin Qiaoni melirik informasi yang diedit di tangan Luffy dan berkata, "Ibu, saya Luffy." "Ah,
Suara terkejut ibu terdengar dari ujung telepon. Luffy menggaruk kepalanya, dan Lin Qiaoni segera berkata, "Bibi, bukan, saya teman Luffy. Dia ada di samping saya, dia tidak bisa berbicara karena suatu alasan. Izinkan saya menyampaikan pesan." Luffy mengangguk. "Bibi?" Luffy bilang suruh paman berbicara. Luffy dengan tegas langsung masuk ke inti permasalahan. "Bocah bau, ada urusan apa dengan saya?" Luffy mendengar sedikit kelelahan dalam nada suara ayahnya di tengah akhir dunia. Bisa bertahan hidup, sungguh tidak mudah. "Paman, tunggu sebentar," Lin Qiaoni segera berkata. Dia sudah terbiasa dengan perannya sebagai alat komunikasi. Setelah melihat isi yang diedit di ponsel Luffy, dia melanjutkan. "Paman, apakah Anda bisa berbicara dengan nyaman di sana?" "Ayah Luffy," dia secara naluriah menggunakan panggilan hormat. "Ya, hanya saya dan Ibu Luffy." Lin Qiaoni melanjutkan. "Paman, Luffy mengatakan bahwa apa yang akan disampaikan berikutnya sangat penting. Anda harus mengingat dan memprioritaskannya." "Ya, saya mendengarkan." Suara Luffy Dazhong juga mulai menjadi serius. Setelah sejenak hening, Lin Qiaoni melihat ponsel dan berkata, "Paman, Luffy mengatakan bahwa di dalam kepala zombie, ada kemungkinan muncul sesuatu yang disebut kapsul zombie. Setelah mengumpulkan 10, telan dan kemudian secara aktif terinfeksi virus zombie. Akan ada 90% kemungkinan untuk menjadi evolusi." "Evolusi?" kata Lu Dali dengan kagum. Lin Qiaoni melirik Luffy, Luffy melanjutkan mengedit. "Sesuai namanya, itu adalah orang yang memiliki kemampuan seperti yang diceritakan dalam televisi atau novel. Data spesifik, Luffy belum sempat menyelidikinya. Namun pasti akan jauh lebih kuat dari orang biasa, asalkan menjadi evolusi. Peluang untuk bertahan hidup di akhir dunia akan sedikit lebih besar." Setelah Lin Qiaoni selesai berbicara, dia melihat Luffy. Pandangan keduanya berbeda. Dia perlu mengatur kembali konten yang telah diedit Luffy. Kemudian memberitahukan kepada orang tua Luffy, jadi setelah selesai berbicara, dia perlu Luffy untuk memastikan apakah yang dia katakan benar. Luffy menganggukkan kepala. Dia terus menundukkan kepala untuk mengedit apa yang ingin dia katakan. Lu Dali juga terdiam. Mereka mencerna apa yang dikatakan Luffy. Di dalam hati Lin Qiaoni juga muncul gelombang besar. Ternyata dia adalah evolusi. Tidak heran dia bisa datang dari gedung di seberang sana. Dia juga membawa makanan. "Jika saya juga menjadi evolusi, maka saya tidak perlu bergantung pada orang lain dan bisa membalas dendam untuk papa. Luka di tubuh ayah bukan karena gigitan zombie, tapi disebabkan oleh benda tajam yang terkontaminasi virus zombie." Memikirkan bahwa informasi dari Luffy sudah diedit, pikirannya terputus. "Paman," Luffy berkata, "ada 90% kemungkinan, itu patut dicoba." Dia menantikan hari di mana mereka akan bertemu kembali di akhir dunia ini. Ini memerlukan usaha Anda dan dia secara bersama-sama. 90% memang layak untuk dicoba. "Ya, saya mengerti," kata Lu Dali. "Dulu kala, jika ada 30% kemungkinan, dia, Lu Dali, berani mempertaruhkan nyawanya, sekarang 90% kemungkinan. Di matanya, itu tidak ada bedanya dengan 100%. "Paman," Luffy berkata, "jangan biarkan Bibi mencobanya dulu." Dia menduga bahwa probabilitas ini bermasalah, tetapi dia percaya jika Anda yang melakukannya. Seharusnya tidak masalah. Atau apa?" Lu Dali bertanya. Lin Qiaoni menunggu sejenak, lalu berkata, "Atau Anda bisa menyiapkan kapsul zombie sebagai cadangan jika terluka. Maka dapat digunakan." Luffy hanya mengetahui rahasia kapsul zombie dari kedua pria itu. Dia sangat bingung. Bagaimana angka 90% ini didapatkan? Data yang begitu akurat memerlukan banyak percobaan. Luffy tidak percaya bahwa pria yang dia bunuh memiliki cukup kekuatan untuk melakukan percobaan sebanyak itu. Mungkin itu hanya keberuntungan, seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Mengingat pengalamannya sendiri, dia percaya bahwa setelah mengonsumsi kapsul zombie, kunci untuk menjadi evolusi terletak pada diri sendiri. Tersedia pada diri sendiri apakah memiliki cukup tekad untuk menjaga tubuh tidak runtuh. Kesadaran tidak runtuh. Dia percaya ayahnya memiliki tekad itu, tetapi ibunya, sebagai seorang wanita, sungguh sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, dia memikirkan cara kompromi. Jika benar-benar terluka oleh zombie, gunakan cara ini. Meskipun sudah berubah menjadi zombie, tidak akan ada penyesalan. "Saya mengerti, kamu nakal, jika memang begitu. Ayahmu memiliki keyakinan yang lebih besar untuk terus hidup. Jika kita sekeluarga berkumpul, ada harapan," kata Lu Dali. Luffy menggelengkan kepala. Lin Qiaoni berkata, "Paman, Luffy mengatakan bahwa meskipun menjadi evolusi, tetap harus hati-hati. Sekarang tidak seperti sebelumnya. Dulu paling tidak hanya kehilangan uang. Sekarang tidak. Yang hilang adalah nyawa. Mengerti? Kamu nakal, memang kamu penakut. Ibumu menyuruh saya bertanya, ada apa denganmu? Kenapa tidak bisa bicara?" Lin Qiaoni sebelumnya sudah bertanya soal ini langsung menjawab, "Paman, Luffy mengalami kebakaran, terbakar tubuhnya, dan suaranya menjadi serak. Ini adalah milik Luffy Huzou. Tentu saja dia tidak akan memberitahu orang lain bahwa dia sekarang adalah seorang zombie. Jadi sekarang tidak ada masalah?" Suara Anlan terdengar.
Suaranya penuh dengan rasa khawatir. Bibi, tidak ada masalah, Luffy sekarang sudah menjadi evolusi. Ini sepenuhnya adalah imajinasi Lin Qiaoni sendiri untuk bisa menemukan makanan. Kalau bukan evolusi, apa itu? Setelah bertukar beberapa kalimat, keduanya akhirnya menutup telepon. Di ujung samudera, saat ini malam, orang tua perlu beristirahat dengan baik. Untuk menghadapi berbagai bahaya di hari berikutnya, mereka bukan Luffy. Dapat bertahan hidup di antara kumpulan zombie. Dengan berhasil menyampaikan informasi kepada orang tuanya, suasana hati Luffy menjadi baik. Mengeluarkan sebotol air mineral dari tas dan memberikannya kepada Lin Qiaoni. Tadi dia bilang dia kembali dengan lidah seribu, dia yang awalnya bibirnya pecah. Saat ini semua mengeluarkan darah. Lin Qiaoni minum air sambil menunduk dalam diam. Setelah lama, dia mengangkat kepala dan berteriak, "Kak, apakah saya bisa menjadi evolusi?" Luffy tertegun sejenak, menggelengkan kepala, dan menulis di ponselnya. Dengan kelemahanmu, orang yang memiliki tekad seperti sampah. Saya memperkirakan bahwa kemungkinan berubah menjadi zombie adalah 90%. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Qiaoni bertanya dengan kecewa. Latihan sederhana, latih tubuh dan latih tekad. Tunggu hingga memenuhi syarat sebelum menggunakan kapsul zombie. Pernyataan seperti ini juga ada benarnya. Jika tidak, semua orang bisa menjadi evolusi. Lalu bagaimana dengan dua orang yang termasuk dalam 10% kegagalan itu? Tentu saja, alasan terbesarnya adalah dia takut Lin Qiaoni menjadi evolusi. Itu bisa berarti dia akan lepas dari kendalinya. Juga mungkin akan membunuhnya. Apa yang dikatakan Lu Dawei tidak salah. Dia memang pengecut. Luffy yang sudah mati sekali merasa harus lebih berhati-hati. Pengecut tidak memalukan, yang penting adalah hidup. Dia tidak merasa memiliki aura pahlawan yang istimewa. Aura raja dan tubuh yang kuat membuat ribuan gadis terpikat. Membuat para pahlawan dari berbagai pihak tunduk. Itu omong kosong. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi sendiri. Tidak akan membiarkan Lin Qiaoni menjadi evolusi. Bab 20, Teori Teman. Hati manusia, ada yang berperasaan dan tidak. Sifat manusia lebih sulit dipahami. Luffy tidak ingin menghabiskan hidupnya hanya karena kesepian. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati. Setelah Lin Qiaoni melihat kata-kata Luffy, dia bertanya, "Kak, bagaimana cara berlatih?" Luffy dengan tenang mengeluarkan beberapa kaleng dari ranselnya. Meletakkannya di meja, tindakan ini seketika membuat mata Lin Qiaoni bersinar kembali. Dia tidak sempat berdiri dan merangkak menuju arah makanan yang ada. Sangat lapar, tidak ada yang lebih penting daripada kenyang. Peletak. Saat dia mengambil kaleng dengan satu tangan, sebuah suara membuatnya terbangun. Dia mengangkat kepalanya. Terlihat satu tangan Luffy menekan kaleng tersebut. Betapapun keras dia berusaha, dia tidak bisa menggerakkan kaleng sedikit pun. "Kak, Anda. Kak, Anda." Saat itu, Luffy mengedit informasi dan menaruhnya di depan Lin Qiaoni. Latihan itu sangat mudah, mulai saja dari latihan ketahanan. Kaleng daging sapi di meja memang sangat lezat, tetapi saya yakin, selama Anda menghabiskan satu kaleng, pasti akan membuat perut Anda kembung. Kalau tidak ingin mati, tahan saja selama 4 jam. Setelah Lin Qiaoni selesai melihat, Luffy bahkan membuka tutup kalengnya. Aroma yang menggugah selera memenuhi udara. Lin Qiaoni menatap kaleng di meja dengan tertegun. Sudut bibirnya mengalirkan air liur. Luffy tidak lagi menghiraukannya, melainkan mencari beberapa pakaian dan topi Lin Qiaoni di dalam kamar. Lalu dia pun meninggalkan kamar. Mengingat telah menyelamatkan Lin Qiaoni, Luffy berpikir apakah dia bisa membawanya kembali ke villa. Tempat ini tidak memiliki apa-apa dan bukan tempat persembunyian yang baik, apalagi di gedung tinggi. Ribuan hal seperti itu terlalu merepotkan. Bagaimana jika setelah dia kembali, Lin Qiaoni mati karena terlalu kenyang? Maka Luffy menganggapnya sebagai pembebasan baginya. Tidak memiliki ketahanan dan tidak menganggap kata-katanya sendiri serius. Mati ya mati saja. Di depan pintu adalah zombie penjaga Luffy yang sedang berkeliaran. Dia melihat pada zombie evolusi itu. Mengangkat tangannya dan menusukkan obeng yang ada di tangannya ke dalam otak zombie evolusi. Zombie evolusi itu perlahan jatuh, bahkan jika ia masih memiliki pemikiran. Ia pun tidak bisa memahami mengapa zombie di depannya bisa menggunakan senjata. Dan mereka juga saling membunuh sesama mereka. Dengan mudahnya, ia membuka kepala zombie yang tergeletak. Luffy menemukan sesuatu yang paling berharga di dalam kepala zombie itu, yaitu kristal energi. Setelah membersihkannya, Luffy memeriksanya. Mungkin tingkat evolusi zombie ini belum cukup. Kristal energi itu masih agak lembek, terasa seperti permen Kiki saat disentuh. Ia memperkirakan agar itu dapat berevolusi lagi untuk sementara waktu. Kristal energi itu akan menjadi nyata dan mencapai tingkat kekerasan yang keras. Mengangkat rongga dada zombie, dia mengambil pakaian yang ada di tangannya. Ia menyumpal berbagai pakaian ke dalam rongga dada zombie tanpa ampun, dan mengaduknya dengan keras. Sampai pakaian ini tercampur rata dengan darah kotor dan kotoran di rongga dada zombie. Barulah ia berhenti. Indra penciuman zombie hanya bisa membedakan daging dan darah manusia hidup. Ia tidak dapat membedakan bau lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mencium bau dari pakaian tersebut. Meskipun dampak visualnya pasti cukup besar, tetapi Luffy juga tidak peduli. Dia memegang pakaian-pakaian ini dan kembali ke dalam ruangan.
dan melemparkan pakaian itu di depan Lin Qiaoni yang masih bingung. Bagus, Luffy mengangguk. Meskipun dia tidak lama pergi, tetapi Lin Qiaoni hanya menatap makanan itu dengan mengeluarkan air liur, tanpa memakannya. Sepertinya dia mendengarkan kata-katanya. Kak, ini apa? Saat berikutnya, Lin Qiaoni muntah. Dia tidak ingin menganalisis apa yang ada di depannya ini. Hanya darah zombie saja. Sudah mengeluarkan bau busuk yang sulit ditahan. Belum lagi barang-barang yang belum sepenuhnya dicerna oleh zombie. Daging dan darah manusia hidup bisa sepenuhnya diserap oleh zombie. Tetapi barang-barang yang ada di perut sebelum transformasi zombie. Namun, itu tidak bisa dicerna sama sekali. Luffy berpikir, apakah dia terlalu kejam? Bagaimanapun juga, Lin Qiaoni adalah seorang gadis kecil seperti sebelumnya. Seharusnya dia dipeluk dengan lembut dan disayangi. Bukan seperti ini. Sebenarnya cukup dengan membasahi diri dengan darah zombie, tidak perlu yang sekejam ini. Dibandingkan dengan darah zombie, feces yang disimpan selama lama sebenarnya jauh lebih menjijikan. Bau busuk bercampur dengan bau kotoran membuat Lin Qiaoni muntah setengah mati. Tadi baru saja makan dan minum. Sekarang sepenuhnya tergeletak di tanah. Sampai dia tidak bisa muntah lagi. Luffy mendorong kaleng daging yang sudah dibuka ke depan Lin Qiaoni. Sudah muntah semua, sekarang bisa makan sedikit. Lin Qiaoni hampir muntah ketika melihat apa yang ditulis Luffy. Hampir saja dia memuntahkan perutnya. Meskipun agak enggan, Luffy harus melakukan ini. Dia sedang mencari teman. Teman adalah seseorang yang bisa bertarung bersamanya. Dan bukan seseorang yang berpikir untuk melompat dari gedung karena kekurangan makanan. Hal pertama yang terpikir adalah vas bunga yang ingin melompat. Teman juga memiliki faktor terpenting yaitu saling setia. Dalam saat krisis, dapat mempercayakan punggungnya kepada satu sama lain. Tapi perasaan antara manusia perlu dibangun. Membangun perasaan membutuhkan waktu dan pengorbanan. Waktu dan pengorbanan adalah sebuah biaya. Jika teman segera mati, maka dia harus mencari teman berikutnya. Dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan pengorbanan. Tentu saja ini meningkatkan biaya. Sejak kecil, Luffy yang diajari pemikiran bisnis oleh Ludali tahu akan hal ini. Seorang pebisnis yang sukses harus mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil. Jadi, apa yang Luffy lakukan sekarang adalah membuat Lin Qiaoni segera beradaptasi dengan akhir dunia. Mampu bertahan hidup secara mandiri di akhir dunia, dan dalam proses ini, secara perlahan membangun perasaan untuk akhirnya mencapai tujuan Luffy. Dalam 1 menit jika Anda tidak memakan saya. Kakak, jangan menulis lagi, saya mengerti. Saya tahu ini untuk kebaikan saya akan makan. Lin Qiaoni melihat pesan yang diedit Luffy dan menggertakkan gigi berkata. Setelah berkata, dia mengambil kaleng di atas meja dan melahapnya dengan rakus. Dia tidak melihat pakaian kotor di depannya. Dia juga tidak bernapas, apalagi berpikir, setelah makan lebih dari setengahnya. Dia berhenti. Karena dia teringat kata-kata Luffy, tidak boleh makan terlalu kenyang. Luffy memberikan sebotol air, di badan botol tersebut. Dipenuhi dengan kotoran dari sarung tangan Luffy. Lin Qiaoni mengangkat kepala, memberikan senyuman pahit. Kakak, terima kasih, setelah menerimanya. Dia mulai meminumnya. Jangan berterima kasih dulu, belum selesai. Sekarang, Lin Qiaoni juga sudah terbiasa setiap kali Luffy mengambil ponsel untuk mengedit pesan. Dia akan mendekat untuk melihat. Nanti Anda pakai beberapa pakaian bersih. Lalu pakailah ini, kita akan pergi dari sini. Lin Qiaoni seketika berubah wajah lagi. Di satu sisi, dia harus bersentuhan langsung dengan pakaian-pakaian menjijikan ini. Di sisi lain, ayahnya masih ada di sini. Tepat di dalam kamar tidur yang terkunci itu. Di dalam hati, dia tidak ingin meninggalkan ayahnya. Tetapi jika tidak pergi, itu sama saja dengan jalan mati. Setelah berpikir, dia memilih jalan tengah. Dia mengangkat kepala dan menunjuk ke kamar tidur yang pintunya tertutup. Kak, ayah saya ada di dalam, bisakah Anda membantu saya? Bisakah saya melihatnya sekali lagi? Luffy menggelengkan kepala karena dia tahu tidak ada zombie di dalam kamar tidur. Kemudian dia pergi ke depan pintu kamar tidur. Dia mengangkat kakinya dan dengan kekerasan menendang pintunya. Lin Qiaoni segera mengikutinya. Kamar tidur itu kosong, tidak ada zombie di sana. Jendela kamar tidur terbuka. Lin Qiaoni mengerjap matanya dengan sangat terkejut, lalu kembali terjatuh ke tanah. Di benaknya muncul ingatan 5 hari yang lalu, saat ayahnya menggenggam tangannya. Dengan lembut, ayahnya berkata, Qiaoni, jangan takut. Ayah ada di sini bersamamu. Beberapa hari dan malam, setiap kali dia merasa takut, dia akan teringat bahwa ayahnya ada di kamar sebelah menemaninya. Hanya dengan begitu dia bisa tenang. Jika tidak, dia sudah hancur. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya, untuk tidak menyakitinya, sudah melompat dari gedung sebelum transformasi zombie. Mungkin karena dia saat itu berada dalam keadaan sangat sedih dan ketakutan. Jadi dia tidak menyadari situasi ini. Sekarang jika dipikirkan, air mata langsung mengalir deras. Bab, pria yang membingungkan. Setelah Lin Qiaoni menangis cukup lama, Luffy baru saja menepuk bahunya. Sudah cukup menangis? Apakah kamu masih ingin pergi? Lin Qiaoni hanya mengangguk pelan. Tentu saja harus pergi, hanya saja. Membiarkannya mengenakan tumpukan pakaian itu, rasanya sudah menakutkan.
Saat ini, meskipun darah dan kotoran sudah sedikit mengering, tapi tetap terlihat basah, dia tidak berani mencium baunya lagi. Saya akan mengenakan lebih banyak pakaian di bawah. Tidak boleh membiarkan benda lengket dan menjijikkan ini mengenai tubuh. Lin Qiaoni berjalan ke kamar lain sambil berpikir. Luffy berdiri di depan pintu kamar, mengangguk puas. Masih cukup paham situasinya. Namun, di detik berikutnya, mulutnya di balik topeng terbuka lebar. Terlihat Lin Qiaoni terus mengambil celana dalam kecil dari lemari. Ada 6 buah, dengan warna dan model yang berbeda-beda, jika ditambah dengan yang dia kenakan. Maka sudah cukup untuk Senin sampai Jumat, satu setiap hari. Lin Qiaoni melihat ke arah Luffy dan menemukan bahwa Luffy sedang memandangnya. Apakah harus menutup pintu? Hatinya kembali berperang. Setelah berpikir sejenak, lebih baik tidak. Sebelumnya sudah mengatakan ingin berkorban. Jika menutup pintu sekarang, bagaimana dia akan memandang saya? Itu tidak konsisten antara kata dan tindakan. Jika saya membuatnya marah, itu bisa berbahaya. Maka dia berbalik, tidak berani melihat Luffy lagi. Wajahnya terasa terbakar. Dia melepas celana pendeknya, meninggalkan pemandangan yang menawan bagi Luffy. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengenakan 6 celana dalam sekaligus. Bahkan dia tanpa sengaja menggoyangkan bokongnya. Aduh, menyebalkan. Memikirkan situasinya sendiri, Luffy menghela napas. Dia diam-diam mundur ke samping, membiarkan Lin Qiaoni keluar dari pandangannya. Tidak melihat, hati pun tenang. Mendengar langkah Luffy, Lin Qiaoni menoleh. Namun dia menemukan bahwa Luffy sudah pergi. Wah, Luffy benar-benar orang baik, seorang pria terhormat. Mengenai tubuhnya, Lin Qiaoni sangat percaya diri saat berjalan di jalan. Itu adalah keberadaan yang membuat pria menabrak dinding, tetapi Luffy pergi. Bukanlah orang baik apa adanya. Luffy tidak tahu, saat ini dia ada di hati Lin Qiaoni. Sesungguhnya yang terlihat adalah keberadaan orang baik, yang benar. Saat Luffy melihat Lin Qiaoni lagi, dia sudah sepenuhnya bersenjata. Dia mengenakan beberapa lapis pakaian tebal dan juga beberapa celana jeans. Beberapa bagian celana jeans yang terluar sudah sobek. Dia mengenakan 3 topi. 1 syal tebal melilit wajah dan lehernya. Tangan mengenakan sarung tangan tebal. Ternyata itu adalah sarung tangan kulit berisi kapas yang dipakai di musim dingin. Meskipun tampilannya sangat konyol, tetapi itu benar-benar melindungi tubuhnya. Selain mata, tidak ada kulit yang terlihat. Tetapi Luffy bisa membayangkan ekspresi wajah yang tersimpan di balik syal itu. Kemudian dia melirik ke arah Luffy. Lalu dia diam-diam mengambil pakaian yang tergeletak di ruang tamu yang penuh dengan kotoran zombie dan memakainya. Akhirnya, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Kak, Anda yakin saya tidak akan dimakan zombie jika keluar seperti ini? Sebelumnya adalah ketekunan dan daya tahan. Sekarang adalah saatnya untuk melatih keberanianmu. Ikutlah saya." Menyusuri kerumunan zombie, tidak boleh bersuara, bahkan tidak boleh bernapas keras-keras. Bisakah Anda melakukan itu? Bisakah saya bilang tidak bisa? Lin Qiaoni menutup dadanya. Dia melangkah mundur dan berkata. Luffy menggoyangkan ponselnya, "Baiklah, saya pergi dulu." Kak, tunggu." Lin Qiaoni segera mengejarnya dengan langkah serupa. Takut Luffy akan meninggalkannya. Meskipun sangat penasaran mengapa pakaian Luffy tidak perlu direndam. Tapi sudah tidak sempat untuk bertanya karena dia harus tetap waspada sepanjang waktu. Dan jantungnya juga berdegup kencang saat melihat zombie di luar pintu. Semua ini adalah zombie pengawal yang dibawa oleh Luffy, harus diakui. Ayah Lin Qiaoni juga dianggap sebagai sosok penting. Hampir semua zombie yang berkeliaran di seluruh gedung telah dibersihkan. Luffy tidak lagi mengontrol beberapa zombie ini. Kedua orang itu turun ke bawah dengan ketakutan tetapi selamat. Lebih tepatnya, seharusnya Lin Qiaoni yang turun ke bawah dengan ketakutan tetapi selamat. Selanjutnya, suasananya tidak lagi tenang, zombie mulai muncul lebih banyak. Sesekali, ada tatapan zombie yang melintas pada kedua orang itu. Bahkan ada zombie yang memiringkan kepala untuk mencium Lin Qiaoni. Ketakutan, dia buru-buru menahan napas. Setelah jarak dari zombie semakin jauh, dia baru bisa menghela napas lega. Dia meraih sudut baju Luffy. Dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Karena dia sudah lama merasa lapar. Langkahnya terasa sedikit goyah saat berjalan. Dia terlihat lebih seperti zombie dibandingkan Luffy yang sebenarnya adalah zombie. Luffy juga tidak berani menganggap remeh, meskipun dia ingin melatih keberanian Lin Qiaoni. Tapi dia benar-benar khawatir Lin Qiaoni akan terkejut dan berteriak yang dapat menarik perhatian zombie, baginya itu tidak menjadi masalah. Namun, Lin Qiaoni pasti akan dimangsa. Dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak zombie sekaligus. Jangkauan pengaruhnya juga terbatas. Oleh karena itu, ketika ada zombie yang mendekati mereka, dia akan mengusir zombie itu menjauh, sehingga sampai di pintu villa. Mereka tidak menemui bahaya apapun. "Kak, jadi kamu adalah Luffy ya?" Tidak heran suara itu terdengar sangat familiar, setelah masuk ke villa. Setelah merasa aman, Lin Qiaoni baru saja mengusap kepalanya dan berkata. Luffy mencondongkan kepala, tidak mengerti. Sudah lama mendengar tentang LZ Kota 1, pemuda playboy Luffy. Sangat suka menggunakan uang untuk merebut hati gadis, benar-benar terkenal. Lin Qiaoni menggaruk kepala.
Suaranya agak bingung dan heran. Kenapa hari ini Anda berubah? Dia merasa bingung, sesuai dengan gaya Luffy yang kaya. Tidak ada alasan untuk bersikap ramah seperti itu padanya. Mengapa dia bisa mengenal Luffy? Hanya karena setahun yang lalu. Ayahnya membeli rumah di sini dan secara khusus melakukan penyelidikan. Dan telah memberikan peringatan khusus padanya tentang beberapa keluarga yang tidak boleh dijadikan musuh di kompleks ini. Poin penting adalah anak-anak nakal dari keluarga ini. Sedikit saja lengah, putrinya bisa terkena masalah dengan anak kaya di sini. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata aku sepopuler itu? Luffy menyentuh hidung badut. Dia menulis lagi, kenapa saya tidak pernah melihat Anda di sekolah? Karena keluarga kami baru pindah setahun, jadi saya tidak pindah sekolah. Tidak bersekolah di satu sekolah menengah. Luffy mengangguk, oh, jadi begitu. Saya bilang tidak mungkin melewatkan Anda. Mengenai mengapa saya berubah, itu memang di luar kendali. Anda lebih baik mandi dulu. Jangan sampai mengotori rumah saya. Luffy membiarkan Lin Qiaoni melepas pakaian zombinya dan membawanya ke kamar mandi. Dan mengisi seluruh bak mandi dengan air murni dari ember besar. Wah, Kak Luffy, mandi dengan air murni. Ini terlalu mewah, kan? Lin Qiaoni berkata dengan mulut terbuka. Bahkan pagi ini, sebotol air murni seperti ini. Saya juga tidak akan berpikir untuk terjun dari gedung. Luffy terdiam, itu karena Anda terlalu lemah. Ayah Anda sudah membersihkan seluruh zombie di gedung ini. Anda bahkan tidak berani keluar. Ketahuilah, bahkan sebelum saya menjadi zombie, Luffy juga pernah keluar untuk membunuh zombie. Meskipun dia kemudian merasa sedikit menyesal. Tapi setidaknya itu membuktikan bahwa dia juga pria yang berdarah. Luffy menunjuk ke bak mandi, memberi isyarat pada Lin Qiaoni bahwa dia bisa mandi. Lalu dia keluar dari kamar mandi dan menutup pintu dengan sembarangan. Lin Qiaoni memandang pintu kamar mandi yang tertutup, menggelengkan kepala dan berbisik. Pria yang misterius ini tidak bisa dimengerti. Bab 22, bersiap-siap menghadapi zombie. Setelah mengetahui kabar bahwa orang tuanya masih hidup dan menyampaikan berita kepada mereka, Luffy pun tidak lagi hidup dalam kebingungan. Karena dia memiliki tujuan baru. Dulu hanya hidup semata. Sekarang untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Dia tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia lebih memperhatikan beberapa hal. Pertama-tama, dia harus menyembunyikan senjata dan amunisi di ruang bawah tanah. Karena sekarang ada orang luar. Meskipun Luffy bisa melakukan beberapa hal yang bisa dia lakukan untuk Lin Qiaoni. Tapi di dalam hatinya, Lin Qiaoni tetaplah orang luar. Jauh dari tingkat teman sejawat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunjukkan senjata-senjata yang bisa membahayakannya di depan Lin Qiaoni. Terkadang, kepentingan bisa membuat orang yang sebelumnya santai menjadi berambisi. Sebenarnya sangat sederhana. Ketika ayah Luffy merenovasi villa, dia kemudian membangun sebuah ruang penyimpanan di atas basement. Digunakan untuk menyimpan beberapa dokumen rahasia dan barang berharga, ruang penyimpanan itu sangat besar. Memang bisa menyimpan semua senjata dan amunisi. Tapi karena menggunakan kunci elektronik, sekarang tidak ada listrik, maka tidak bisa membuka pintu ruang penyimpanan. Ada generator, ada baterai. Oleh karena itu, modifikasi sirkuit menjadi proyek yang mendesak bagi Luffy. Dia berencana untuk menyelesaikannya setelah Lin Qiaoni tertidur malam ini. Jika ada listrik, dia bisa menghidupkan kembali gim milik ayahnya. Di gim terdapat berbagai peralatan kebugaran. Jika treadmill bisa digunakan, dia bisa sekali lagi menyiksa Lin Qiaoni. Jika alat pengukur kekuatan bisa digunakan, dia bisa mengukur seberapa banyak kekuatannya telah meningkat sekarang. Dia melakukan beberapa penelitian sederhana. Jika ada listrik, dia bisa menyimpan semua senjata dan amunisinya. Kakak, memikirkan bahwa Lin Qiaoni sudah selesai mandi. Dia datang ke ruang tamu villa. Luffy menoleh dan seketika terpesona. Dia melihat saat ini Lin Qiaoni tampak seperti seorang pribunga yang baru saja mandi sinar pagi dan embun. Dia mengenakan celana pendek jeans dan atasan spaghetti, terlihat sangat, Luffy merangkai kata-katanya. Itu sangat menyegarkan mata. Wajahnya yang cantik, dan dia memiliki tubuh yang proporsional dengan bokong yang menonjol dan kaki panjang. Membuat Luffy tidak bisa tidak memuji pandangannya sendiri. Meskipun di berbagai aspek belum mencapai puncak, tapi Luffy baru berusia 18 tahun. Di dalam hati, dia sedang suka pada kakak dan adik kelas yang seumuran. Jika sedikit lebih besar, Luffy memang harus mempertimbangkan. Meskipun terlihat menyenangkan untuk mata, tapi Luffy tetap melemparkan satu set perlengkapan polisi kecil kepada Lin Qiaoni. Di akhir dunia, masih berpakaian seperti ini, itu sudah mencari mati. Meskipun sekarang tampaknya tidak ada bahaya, tapi tetap harus siap untuk bertarung setiap saat. Hanya dalam beberapa drama tertentu ada pakaian seperti ini. Lin Qiaoni mengeluarkan lidahnya dan diam-diam mengenakan seragam polisi. Sedikit besar, tapi jauh lebih enak dilihat dibanding sebelumnya. Selanjutnya, Lin Qiaoni makan sedikit lagi sebelum Luffy sempat berbicara. Dia pun bertanya, "Kak, saya sangat mengantuk. Bolehkah saya tidur sebentar?" Sejak ayahnya mengalami kecelakaan, dia hampir tidak pernah terpejam. Sungguh, dia tidak berani tidur. Saat ini, setelah makan dan minum dengan cukup, rasa kantuk datang. Dia terus-menerus menguap. Luffy menunjuk beberapa kamar di atas.
menunjukkan agar dia bisa memilih salah satunya. Lin Qiaoni mengucapkan terima kasih dan segera naik ke atas. Setelah beberapa saat, Luffy dengan diam-diam menyusup ke kamar yang dimasuki Lin Qiaoni. Tanpa pikiran lain, dia hanya ingin melihat apakah Lin Qiaoni sudah tertidur. Sebelum membuka pintu, Luffy sudah mendengar suara dengkuran yang pelan. Mendorong bokong Lin Qiaoni, sama sekali tidak ada reaksi. Tidur seperti babi mati. Luffy keluar dari kamar, menutup pintu dengan perlahan dan berdiri sejenak. Suara dengkuran tidak berubah sama sekali. Baru kemudian dia turun ke bawah. Modifikasi sirkuit dimulai. Sebenarnya sangat sederhana, dia hanya perlu menghubungkan dua kabel pada saklar listrik utama villa. Menghubungkan dua kabel yang terhubung ke saklar generator di ruang bawah tanah sudah cukup. Efek peredaman suara di ruang bawah tanah sangat baik, bahkan jika dinyalakan selama 24 jam. Di luar juga tidak terdengar. Hanya saja, kabel elektrik sedikit merepotkan harus mencari di luar. Namun, ini bukan masalah bagi Luffy sama sekali. Setengah jam kemudian, Luffy mengangkat selembar kabel dan kembali ke villa. Dia menghabiskan 2 jam lagi untuk menghubungkan saklar utama dan generator di ruang bawah tanah. Berdiri di depan generator, Luffy menjentikan jari dan menghidupkan generator. Generator berbunyi berdengung, generator berbahan bakar bensin. Suara tersebut dalam batas toleransi Luffy. Lampu indikator daya berbagai perangkat elektronik di ruang bawah tanah menyala. Beres. Selanjutnya, Luffy mengangkat karpet di ruang bawah tanah. Sebuah pintu kabinet elektronik sekitar 1 meter persegi yang terpasang datar pun terlihat. Mengangkat penutup logam seukuran telapak tangan. Itu adalah kunci elektronik yang bersinar biru. Kode sandinya adalah tanggal lahir ibu Luffy, yang sudah diketahuinya sejak lama. Setelah dimasukkan, kunci elektronik tersebut mengeluarkan bunyi, beep. Luffy membuka pintu lemari elektronik. Karena ada listrik, pintu lemari terbuka. Lampu di dalam menyala secara otomatis, ruang penyimpanan berukuran sekitar 4 meter persegi. Tingginya setengah orang. Lantai dihubungkan dengan tangga aluminium ke lantai basement. Luffy sama sekali tidak tertarik dengan lebih dari 20 batangan emas yang berkilau di dalam. Dia juga tidak peduli dengan dokumen-dokumen rahasia itu. Dia memindahkan semua senjata dan amunisi ke ruang penyimpanan. Setelah mengunci pintu lemari kembali dan meratakan karpet, seluruh basement menjadi kosong. Istirahatlah, Luffy duduk di sofa. Kali ini, Lin Qiaoni makan sedikit dengan sembarangan. Dalam kebingungan, dia ditarik Luffy masuk ke dalam basement. Pipinya memerah karena demam, ternyata tidak bisa menahan diri. Sama saja seperti anjing yang tidak bisa mengubah kebiasaannya. Bagaimana mungkin Luffy yang kaya bisa berubah menjadi orang yang baik? Toh itu sudah pasti akan terjadi. Saat dia memikirkan sesuatu tanpa henti. Sepasang sarung tangan tinju telah dimasukkan oleh Luffy ke dalam pelukannya. Lin Qiaoni mengerti. Mengenakan sarung tangan tinju dengan baik, lalu mengeluarkan suara lembut. Dia melayangkan tinjunya ke arah alat pengukur. Suaranya terdengar cukup bersemangat dan gerakannya juga anggun. Namun angka yang ditampilkan di alat pengukur membuat Luffy terdiam. 25 kilogram. Luffy menggelengkan kepala, berbalik dan diam-diam mengenakan sarung tangannya. Dia tiba-tiba melayangkan tinjunya ke arah alat pengukur. Didi. Alat pengukur mengeluarkan suara alarm. Karena rentang pengukuran alat hanya 300 kg. Sudah melebihi kekuatan tinju Tyson sebesar 50 kg. Sudah hampir mencapai batas kekuatan orang biasa. 0,296 kg simbol merek dagang terdaftar. Luffy masih ingat, sebelum akhir dunia, dia berusaha sekuat tenaga dan paling banyak hanya mencapai lebih dari 90 kg. Saat ini, jika hanya berbicara tentang kekuatan, itu adalah 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Dia memperkirakan. Ini adalah tingkat rata-rata dari zombie tingkat 1 dan evolusi tingkat 1. Kemudian adalah kecepatan, dan Lin Qiaoni berlari beberapa putaran di sekitar villa. Dalam 10 putaran, ia bisa melampaui Lin Qiaoni lebih dari 4 putaran. Tentu saja, ini juga karena tubuh Lin Qiaoni belum sepenuhnya pulih. Namun, dibandingkan dengan saat transformasi zombie, kecepatan ini jauh lebih baik, dan juga jauh lebih terkoordinasi. Setelah mengatur Lin Qiaoni berlatih di gym, Luffy meninggalkan villa.